你怀疑是他，去和他交个赡养。你，他有的话，这不是感觉要谨言慎行啊！门在外，身份都是自己给的。导演说经费不够，不让我用心。公子到，恭迎皇子殿下。莫要误了时辰。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Pillars Battle Spirit episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-122. Bagi yang baru bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Namun sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode 121. Kemarin sisa-sisa kesadaran dari Kaisar Suci muncul untuk membantu Sinan dalam melewati petir tribulasi. Gadis harta pun memintanya untuk menyerap kekuatan tersebut agar anak Sinan bisa meningkat. Proses penyerapan pun mulai Sinan lakukan dan tidak terasa waktu juga sudah berlalu. Ia pun terbangun ketika Miao Miao menghubunginya. Melihat tingkah laku Miao Miao yang sama seperti dulu membuat Sinan merasa begitu lega. Pasalnya dia itu pasti baik-baik saja. Selain itu di sini Sinan juga berencana untuk melakukan perjalanan, yang mana tujuannya adalah Kemponik. Hanya saja Sinan sempat terkendala untuk masuk ke dalam kota. Bahkan dia juga melihat seorang pria yang melakukan serangan kepada para penjaga. Untung saja Sinan ini baik hati dan memberikan perlindungan kepada mereka. Karena hal itu jugalah para penjaga pun menjadi begitu hormat kepada Sinan, sebab dia ini begitu baik. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kita dibawa berpindah ke tempat keluarga Van. Seorang utusan telah datang kemari untuk melakukan penyelidikan terhadap Sinan yang telah datang kemari. Van Hao membenarkan kalau Sinan telah melakukan kejahatan serius di tempat ini. Jadi sebaiknya dia itu dihukum berdasarkan aturan dari negara mereka dan bukanlah dari pria ini. Tapi tidak ada jejak yang Sinan tinggalkan yang membuat mereka sulit untuk melakukan pencarian kepadanya. Mendengar hal itu, utusan ini pun kesal dan memilih untuk pergi saja. Van Hao tidaklah menduga kalau hanya satu orang namun dapat menyebabkan kekacauan di seluruh dinasti Zhao Timur. Ia pun menjadi tidak heran mengapa Xinru bisa menyukai sosok Sinan. Sinan berpindah ke sebuah tempat lagi di mana ada seorang gadis. Di sana. Sesaat kemudian Pangeran Ketujuh telah datang dan merasa begitu kehausan. Gadis ini memberitahu kalau dia telah bertemu lagi dengan Tan Jiao. Pangeran Ketujuh pun mengingat kalau kakaknya ini pernah mengatakan ada pria tampan dari Tianfu yang dapat mengalahkan Yoji dengan mudah. Ia pun penasaran siapakah sosok tersebut. Selain itu, tadi ada seorang pria yang cukup mencurigakan. Tapi ia bukanlah Sinan karena memiliki penampilan yang berbeda. Tapi pria itu memiliki token ponik. Namun alih-alih menggunakan token tersebut, pria itu justru memilih menggunakan batu sumber untuk bisa memasuki kota. Saudarinya ini pun merasa ada yang aneh, jadi lebih baik Pangeran Ketujuh mengawasinya dan memberikan anggoro api kesayangannya kepada pria tersebut. Namun sebelum pergi, Pangeran Ketujuh masihlah sempat-sempatnya mengambil makanan dari saudarinya. 你怀疑是他，去和他交个赡养。你，他有的话。Siang berpindah kepada Sinan yang tengah menyamar. Ia memberikan beberapa anggur itu kepada gadis harta, yang mana dia pun cukup senang. Sedangkan untuk anggur yang tersisa diminta untuk diberikan kepada kekasih kecil Sinan. Bagi gadis harta, Pangeran Ketujuh tidaklah mungkin sebaik ini. Terlebih lagi dia itu juga memberikan tempat tinggal yang nyaman untuk Sinan. Tapi Sinan tidaklah dapat menolak kebaikannya. Terlebih lagi Pangeran Ketujuh memintanya untuk mengikuti sebuah kompetisi. Jadi daripada menggunakan token Kemponik api, dia memilih untuk menggunakan nama dari Duansing saja agar dapat menemui ketiga master.
Scene pun berpindah ke sebuah tempat di mana terlihat Shinru juga ada di antara orang-orang di sana. Ia sepertinya tengah mencari Sinan namun tidak kunjung menemukannya, dan justru malah bertemu dengan Rong Benzong. Ia memberikan godaan manja kepadanya, bahkan dia itu tidaklah segan-segan mengajak Shinru untuk bermalam bersamanya. Tapi Shinru memintanya untuk tidak seperti itu. Sesaat kemudian Sinan pun datang dan juga meminta Rong Benzong agar tidak bersikap sembarangan. Meskipun Sinan tengah menyamar, sepertinya Rong Benzong dapat mengenalinya. Ia pun memberikan kode kepada Rong Benzong agar tidak membongkar identitasnya. Hanya saja Sinan ini agak bingung, pasalnya Rong Benzong hanya mengganti namanya, namun tidak dengan penampilannya. Yang ternyata Rong Benzong ini tengah jatuh miskin, jadi dia tidak dapat menggunakan hartanya untuk melakukan penyamaran. 在下傲天，这不是感觉要谨言慎行啊！文则万，身份都是自己给的。导演说经费不够，不让我用心。 Sesaat kemudian muncullah seorang pria yang memberikan tekanan yang sangat kuat kepada orang-orang. Banyak murid yang tidak dapat menahan tekanan tersebut, termasuk juga dengan Shinru. Sedangkan Sinan baik-baik saja. Tetua ini pun mempersilahkan para peserta untuk maju ke hadapannya. Terlihat kalau Sinan berada tepat di hadapan Shinru. Tetua ini memberikan selamat kepada mereka karena telah berhasil lulus proses seleksi. Bisa dikatakan ini adalah satu langkah memasuki ambang batas batalion ketiga. Tetua ini juga memperkenalkan para kapten penjaga dari 3 batalion. Ada Kapten Xiong dari Camp Suanu, ada Kapten Wang dari Camp Ponik, sedangkan tetua ini bernama Su dari batalion Macan Putih. Ketua Wang agak sedih sebab Sinan tidak hadir, tapi sebenarnya Sinan ada di sini namun tengah menyamar saja. Berhubung semua orang sudah berkumpul, jadi seleksi ini akan dimulai. Setelah acara ini selesai, mereka dapat memilih siapa yang berhak memasuki camp mereka. Hanya yang terbaiklah yang akan terpilih. Su berjanji jika ada yang dapat memasuki camp Macan Putih, maka muridnya itu akan mendapatkan bimbingan pribadi dari Lord Xiaori Macan Putih. Tawaran tersebut seketika saja membuat mereka terkejut. Pasalnya, Xiaori adalah jenderal paling senior di negara Fengtian. Mendapatkan bimbingan langsung darinya merupakan berkah yang besar. Bisa dikatakan tawaran Su ini sangatlah menggiurkan. Sesaat kemudian Pangeran ke-7 telah tiba, yang mana semua orang pun mengalihkan perhatian kepadanya. Sedangkan para tetua ini memberikan hormat kepadanya. Pangeran ke-7 meminta para kapten untuk melanjutkan hal itu, karena tujuan kemari adalah untuk melihat saja. Ia juga meminta untuk tidak mempedulikan kehadirannya. 威压会越来越强。公子到，恭迎皇子殿下。莫要误了时辰。 Para ketua paham dan saat jugalah ketua Su memulai acara penilaian, di mana sebuah tekanan yang begitu besar pun telah dia berikan dan membuat para murid kesulitan untuk berdiri. Tapi tidak untuk Sinan, ia begitu santai menghadapi semua tekanan tersebut. Bahkan di saat yang lainnya mengeluarkan martial spirit, hanya Sinan saja yang tidak mengeluarkannya. Namun tentu ada juga beberapa orang yang tidak mengandalkan martial spirit dan masih dapat bertahan. Tekanan ini pun terus meningkat seiring berjalannya waktu. Beberapa murid juga mulai bertumbangan karena tekanan itu sangatlah kuat untuk dapat mereka tahan. Ketua Xiong meminta bagi para murid yang gagal untuk tidak perlu kecewa, karena mereka sudah sangat hebat bertahan sejauh ini. Ia pun meminta para murid itu agar terhindar dari tekanannya. Ia pun mengungsikan para murid itu agar terhindar dari tekanan. Tekanan masihlah terus diberikan dan ini sudah jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Namun Sinan masihlah menganggap ini terlalu enteng, padahal sudah tekanan ketiga. Saat ini 4 murid masihlah bertahan yang membuat para ketua senang. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti seri ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.